Halo semuanya, kenalin nama saya Tania Rosmelia Husni. Saya merupakan mahasiswi KKN Tim 2 Universitas Diponegoro tahun 2020-2021. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan karena Indonesia sedang dalam darurat pandemi COVID-19 loh. Oh iya, hayo di sini siapa nih yang belum divaksin? Mau tanya dong, alasan kalian gak mau divaksin tuh apa sih? Oke, gini. Daripada kalian bingung nih, mau vaksin gak ya? Mendingan kalian simak dulu nih video ini. Jadi kalian bisa tahu apa itu vaksin, apa itu program vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Oke, di sini aku mau ngejelasin dulu nih apa itu vaksin. Jangan di skip ya. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang ditambahkan dengan zat yang lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Pengertian vaksin ini ada di pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Pasti beberapa dari kalian ada yang bingung nih, sebenarnya vaksin itu apa sih? Oke, gini. Ringkasannya, vaksin itu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita supaya apabila kita terpapar virus COVID-19 tidak menimbulkan gejala-gejala yang berat. Oke, next saya bakal bahas tentang apa itu vaksinasi. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Nah, pengertian ini ada di pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Apa sih tujuan pelaksanaan vaksinasi? Nah, pelaksanaan vaksinasi ini bertujuan untuk yang pertama, mengurangi penularan COVID-19, yang kedua, untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, yang ketiga, untuk mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity, dan yang terakhir adalah untuk melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Hal ini itu terdapat di dalam pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Nah, tujuannya itu penting ya, dan ini bermanfaat banget loh. Jangan sampai kalian gak mau divaksin. Kalian harus divaksin supaya Indonesia itu lebih sehat lagi. Sebenarnya siapa sih yang wajib untuk divaksin? Nah, berdasarkan pasal 8 ayat 3 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 menetapkan bahwa kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19 adalah yang pertama, tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, masyarakat lanjut usia dan tenaga atau petugas pelayanan publik. Yang ketiga, masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Dan yang terakhir adalah masyarakat lainnya. Nah, kalian termasuk gak nih yang wajib untuk divaksin? Tapi kak, kalau aku gak mau divaksin gimana dong? Berdasarkan pasal 13A ayat 4 Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Nah, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 dapat dikenakan sanksi administratif berupa yang pertama, penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. Yang kedua, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan. Dan yang ketiga, denda. Nih, emangnya kalian mau ya kalau dikasih sanksi administratif kayak gini? Oke, next. Wilayah mana aja sih yang menerima vaksin?
Nah, ini merupakan wilayah provinsi, kabupaten, atau kota yang memiliki jumlah kasus COVID-19 tinggi dan wilayah provinsi, kabupaten, atau kota dengan pertimbangan khusus. Nah, wilayah-wilayah ini itu ditetapkan berdasarkan data kasus dalam sistem informasi COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini itu terdapat di dalam pasal 11 ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Langkah-langkah pelaksanaan vaksinasi itu gimana sih, Kak? Yang pertama, kalian harus daftar dulu. Nah, jangan lupa untuk bawa KTP dan ballpoint ya, karena di sana kalian bakal dikasih belangko. Di situ kalian harus nulis nama kalian, alamat, nomor HP, dan nik kalian. Kemudian nanti diverifikasi. Lalu yang kedua, ada screening, pemeriksaan fisik, dan pemberian edukasi serta persetujuan tindakan. Nanti kalian ditanya dulu nih, sebenarnya kalian tuh punya riwayat penyakit apa sih? Entah ginjal, atau hipertensi, atau lambung, atau asma. Kalian harus jujur ya ke petugasnya supaya nanti ketika kalian divaksin itu tidak menimbulkan gejala-gejala yang berarti. Karena yang memiliki penyakit-penyakit tersebut seperti hipertensi, ginjal, jantung, asma akut itu tidak boleh divaksin. Lalu yang ketiga, penyiapan dan pemberian vaksin COVID-19. Nah, setelah kalian udah setuju nih buat divaksin, kalian langsung diberi vaksin COVID-19. Lalu kemudian melakukan observasi pasca vaksinasi COVID-19, pemberian tanda selesai vaksinasi COVID-19, dan pemberian sertifikat vaksinasi COVID-19. Selanjutnya, melakukan pencatatan dan input data hasil vaksinasi, dan yang terakhir, melakukan pengelolaan limbah medis dan atau mengatur alur kelancaran pelayanan vaksinasi COVID-19. Nah, kalian jangan takut untuk divaksin ya. Kuncinya adalah jujur ke petugasnya. Kalau kalian itu memiliki riwayat penyakit, jangan lupa kalian tidak boleh terpapar COVID-19 selama 3 bulan terakhir. Kak, bagaimana jika setelah divaksin terdapat gejala pasca vaksin? Nah, dalam hal terjadi gejala pasca vaksin ini, pada seseorang yang mendapatkan vaksinasi COVID-19, fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan serta investigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalian jangan takut ya, pemerintah tanggung jawab kok. Nah, dalam hal terdapat kejadian ikutan pasca vaksin yang dipengaruhi oleh produk vaksin COVID-19 dan kasus tersebut menimbulkan kecacatan atau meninggal, akan diberikan kompensasi oleh pemerintah. Nah, kompensasi ini berupa santunan cacat atau santunan kematian apabila orang tersebut itu terkena cacat baik ringan, sedang atau berat, atau bahkan kematian. Hal ini terdapat di dalam pasal 15B ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Nah, sekarang kalian udah pada tahu belum apa itu vaksin, apa itu program vaksinasi dari pemerintah? Kuncinya adalah ketika kalian mau divaksin, kalian harus jujur ke petugasnya apabila kalian memiliki penyakit-penyakit bawaan. Karena jika tidak, itu akan menimbulkan gejala-gejala yang berat setelah divaksin. Bahkan akan menimbulkan demam tinggi loh. Oke, sampai sini aja ya. Kalau kalian ada pertanyaan, langsung komen aja di bawah. Jangan lupa share video ini ya. Makasih banyak. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Yuhuu.